Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, jumpa kembali dengan saya. Hari ini ingin saya bahas tentang pembuatan alat peraga untuk PAUD, termasuk teman kanak-kanak, KB, kelompok bermain dan penitipan yang melakukan proses pembelajaran. Nah, hari ini saya sudah siapkan beberapa bahan. Kaos kaki, biasa kaos kaki kalau sudah tidak digunakan kan dibuang. Dan tentu saja ini dapat kita gunakan untuk membuat alat peraga untuk membantu untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, di sini juga saya menyiapkan kain perca. Kain perca ini kita tidak harus membeli. Jika ada orang yang melakukan menjahit, kita bisa minta. Nah, kalau kaos kaki ini biasanya di rumah sama ibu-ibu guru pasti ada, dan selalu yang tidak digunakan pasti dibuang. Nah, hari ini kita manfaatkan kaos kaki untuk alat peraga untuk mencap. Nah, di sini yang saya siapkan ada gunting. Nah, ini kita manfaatkan untuk membuat, salah satunya adalah untuk mencap. Nah, ini kita gulung, coba usahakan menggulungnya rapi supaya nanti terdapat teksturnya yang melengkung. Nah, ini setelah kita melilit, setelah kita menggulung seperti ini, nah ini sudah terbentuk, kita ikat. Kalau memang alat peraga ini akan disimpan dengan jangka waktu lama, ini harus diikat dengan benang. Kalau dengan karet ini dapat digunakan hanya sementara. Nah, boleh juga kita menggunakan kain perca. Kain perca yang bahan yang dibuang biasanya ini dan tidak digunakan lagi oleh mereka. Kita bisa memanfaatkan untuk membuat sarana pembelajaran. Boleh kita gunakan tekstur bermacam-macam, boleh kita lipat seperti ini ataupun kita gulung seperti yang tadi. Itu terserah kreativitas guru. Yang penting kita mencoba membuat sarana pembelajaran, tidak mesti harus dibeli. Kami tidak bisa membuat sarana belajar karena tidak ada uang. Nah, ini yang sering kita dengar jika guru membela diri ketika saat disebut kenapa tidak menggunakan sarana belajar. Selain kita bisa memanfaatkan bahan alam seperti tangkai pepaya, kita bisa memanfaatkan pelepah pisang, juga kita bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas yang tidak digunakan lagi seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Lalu kita bisa ini bisa kita melipat seperti ini, lalu kita ikat. Mengapa kita ikat? Supaya anak-anak mudah untuk memegang, karena anak-anak kan tidak tidak bisa memegang ini kalau tanpa kita ikat. Nah, kita ikat. Nah, kita coba jika kita menggunakan gincu, sebaiknya kita menggunakan gincu-gincu pewarna makanan supaya anak-anak tidak jika ada yang memasukkan tangannya ke dalam mulut, apalagi untuk tingkatan kelompok bermain ini bermasalah. Kalau ini yang kita gunakan tidak masalah. Juga kita dapat menggunakan pasta. Nah, seperti ini. Kita menggunakan pasta. Jika kita menggunakan gincu, sebaiknya kita menggunakan tisu supaya tidak belepotan. Nah, ini kalau pasta. Nah, ini sih di sini kita bisa memanfaatkan sekalian untuk pencampuran warna kepada anak didik kita. Misalnya kita menggunakan warna biru.
kita campur dengan warna kuning. Nah, kita bisa memanfaatkan hal ini untuk pengetahuan anak-anak yang masih kecil. Nah, nanti kita suruh mereka yang akan mengaduk. Nah, kita usahakan mencampurinya, kita sesuaikan jumlah volumenya yang kira-kira sama ya. Nah, jika anak-anak menggunakan tangan boleh sih, tapi guru harus menggunakan anak-anak celemek supaya bajunya tidak kotor, dan kita menyiapkan serbet basah. Jika tidak ada serbet, kita bisa memanfaatkan ini, kita potong-potong lalu kita masukkan ke dalam wadah seperti ini, kita basahkan. Atau kaos kaki bekas ini kita lipat, kita basah, kita masukkan air, jadi nanti bisa anak-anak menggunakan untuk ini misalnya. Nah, ini kan saya coba kita menggunakan untuk jadi serbet basah. Nah, ini kan kaos kakinya kan sudah dicuci, sudah bersih, tidak ada masalah, kita menggunakan itu juga boleh. Nah, untuk apa ini? Jika anak-anak tangannya sudah mulai kotor, belepotan, jadi dia tinggal mengelap di kain basah. Tidak perlu kita siapkan tisu basah kan mahal, kita menggunakan aja nih. Ini kita coba pencampuran warna. Nah, anak-anak akan mengaduk dan melihat, wow, jadi apa ya, warna biru kita campur warna kuning jadi apa ya. Anak-anak akan menyebutkan nanti, jangan kita yang menyebutkannya, kita sebutkan ini warna apa, anak-anak ini warna hijau tua atau apa, tidak perlu, jadi anak-anak yang menyebutkan. Jadi kalau misalnya kita ingin warna ini lebih mudah lagi, kita campuri warna lagi sedikit lagi, ini kekurangan warna kuningnya, jadi biar lebih mudah lagi ya. Nah, sudah menjadi hijau muda, ini seperti pucuk pisang ya. Nah, setelah seperti ini anak-anak sudah memiliki pengetahuannya tentang pencampuran warna. Lalu kita suruh anak-anak membuat sesuatu dari hasil campuran ini. Nah, kita coba teman-teman, kita hari ini akan membuat sesuatu. Nah, kita membuat bunga ya. Ada nggak bunga warna hijau? Atau kita buat daun dulu. Nah, ini kita buat ini kan kalau misalnya air yang kita gunakan di gincu itu kan harus kita letakkan tisu, kita lipat tisu, kita letakkan. Ini karena pasta, kalau pasta dia kental, tidak perlu. Jadi ini kita coba buat nih, kita buat daunnya ya. Jadi anak-anak bisa membuat batangnya, lalu ini dari hasil tadi apa. Jadi boleh berulang-ulang, boleh, karena pastanya ini udah terbentuk ya warnanya. Nah, kalau misalnya anak-anak membuat bunga, nah ini kalau memang ini pastanya masih lengket, jadi kita bisa mencoba menghilangkan pasta ini sampai bersih, jadi tidak lagi terkontaminasi. Ini ada warna kuning ya sekalian. Jadi kalau kita membuat warna, jadi kita harus memberikan warna. Warnanya nggak ada. Nah, kita mencoba, kita harus melap dulu supaya warnanya tidak campur ya. Kita coba warna merah, jadi warna bunga. Ini merahnya juga sudah tercampur ya. Nah, ini teman-teman,
bisa dimanfaatkan untuk bunga. Nah, apa yang terjadi, nah ini warnanya tidak sodap ya, tidak ngecas warnanya. Kita coba lagi dengan warna merah yang lain. Nah ini masih banyak warnanya. Nah ini lebih ngecas ya, lebih merah. Nah supaya tidak belepotan, kita coba lagi nih. Nah ini kita warnanya lebih ngecas ya. Nah kalau anak-anak dia akan mencap suka hatinya, tidak ada yang salah bagi mereka kalau dia memang sudah belajar. Nah kita boleh membuat bunga lebih dari satu, katakan saja sama anak, dicap lagi biar bunganya lebih banyak. Nah kalau misalnya sudah seperti ini, boleh juga kita beri kuas supaya anak-anak bisa membuat tangkainya, ataupun langsung dari ini juga boleh kita memanfaatkan mana tadi kainnya. Kita juga bisa menggunakan ini, tapi kita menggunakan warna hijau ya. Warna hijau separuh kita akan membuat. Nah ini warnanya udah tercampur ya, kita membuat separuh. Nah dalam hal ini, nah bagaimana untuk pencampuran selanjutnya? Nah ini untuk tamannya nih. Nah, ini untuk akarnya, akar bunga. Nah kita bisa suruh anak-anak mencap setengah ini, tidak perlu terlalu penuh. Nah ini untuk akarnya, karena ini lembarannya cuma sedikit, jadi kita bisa memanfaatkan. Nah ini, ataupun di sini kita bisa tambahkan untuk tangkai selanjutnya. Nah kita sambung aja dari sini. Nah ini ya, lalu nah ini untuk bunganya separuh, ini kunculnya, seolah-olah ini kunculnya ya. Nah sudah selesai teman-teman. Nah coba kalau seperti ini diberikan kepada anak-anak PAUD, tentu anak PAUD sangat bahagia ya. Nah ini lembarannya sudah selesai, sederhana tapi bagus. Nah teman-teman, pemirsa semuanya, di rumah juga bisa dipraktekkan oleh ayah bunda. Siapa tahu nanti anak-anak akan terinspirasi model-model yang berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita lihat nih, nah ini teksturnya indah ya, banyak lekuk-lekuk. Kalau menggunakan kaos kaki memang indah dia. Nah, lekuk-lekuknya itu kelihatan. Nah ini kan kelihatan garis-garis di dalam bundarannya. Menggunakan kaos kaki sangat bagus. Apalagi kalau kita memberikan untuk anak-anak TK semuanya, daripada dibuang kaos kakinya, lebih baik dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peraga kita. Oke, selamat mencoba ya.